Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bertemu dua tipe orang. Dan yang pertama, orang yang ketika dia kenal Tuhan, kondisinya pas-pasan secara ekonomi, secara status sosial juga biasa-biasa saja. Tetapi dalam pengiringannya dengan Tuhan, kemudian Tuhan bawa naik, Tuhan bawa naik. Makin lama Tuhan memberkati dan dia punya jabatan di pekerjaannya. Keadaan seperti itu, ada dua tipe juga saya temukan. Yang pertama, itu tetap sadar bahwa semua karena kasih karunia, makanya jabatan tinggi dan kekuatan ekonomi yang dia miliki itu dia pakai untuk bisa melayani banyak orang. Tetapi tipe yang kedua, ketika dia sampai di puncak, dia berpikir bahwa jabatan ini saya dapatkan karena memang saya pantas menerimanya. Karena saya memang pintar, karena saya memang kerja keras. Karena itu dianggap sebagai kelayakan dia menerimanya, makin lama dia semakin jauh dari Tuhan. Mengukur kebenaran firman Tuhan berdasarkan dirinya sendiri. Karena orang semakin merasa dia pintar, semakin dia kuat, menempatkan dirinya sendiri sebagai penentu mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi ada juga beberapa orang saya layani ketika dia kenal Tuhan, Tuhan sudah sangat berkati. Punya jabatan tinggi, dia secara status sosial sangat dihormati banyak orang, dan secara ekonomi sangat kuat. Dalam perjalanan ikut Tuhan, bahkan dia mulai melayani, ternyata pekerjaannya terguncangkan, usahanya terguncangkan, bahkan ada yang bangkrut. Dalam keadaan jatuh dan bangkrut, dua tipe orang itu muncul. Ada yang akhirnya semakin mencari Tuhan, ada yang menyalahkan Tuhan. Ketika dia berpikir bahwa Tuhan jahat, dia akan menjauhi Tuhan. Dia akan meninggalkan gereja, bahkan yang pelayanan pun akhirnya tidak mau melayani lagi. Tetapi ketika dia sadar bahwa dulu saya diberkati Tuhan, dulu saya punya banyak hal, itu karena anugerah Tuhan, dia bisa berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita mungkin saat ini merasa stabil, tetapi tunggu, apakah ada guncangan dalam hidup kita? Ketika hidup kita terguncangkan, kualitas iman dan pemahaman kita tentang Tuhan itu akan terlihat kualitasnya. Kita akan melihat satu kebenaran. Tadi saya beri beberapa contoh ya. Nah, kita akan belajar dari Ayub. Kalau saudara baca dari pasal 1, kemudian di pertengahan, teman-temannya itu kan coba menghakimi Ayub tuh. Ayub, kamu pasti berdosa ini. Pasti kamu berdosa, makanya kamu menderita. Tiga temannya ini pinter secara doktrin mantap. Yang dikatakan teman-temannya nggak salah. Secara doktrinal memang bahwa orang yang Tuhan sudah berkati, orang yang hidup benar kemudian jatuh, ada kemungkinan besar dia berdosa. Pandangan pada masa itu kuat di situ. Tetapi mereka lupa bahwa kebenaran Tuhan itu tidak dibatasi doktrin yang disusun oleh manusia. Tidak dibatasi pemahaman manusia. Mereka hanya satu arah saja. Kalau orang hidup benar, hidup saleh, kemudian dia jatuh, dia akhirnya hidupnya menderita, pasti karena berdosa. Makanya dalam diskusi mereka, Ayub lebih banyak coba membela diri. Aku nggak berdosa kok. Tuhan tahu aku nggak berdosa. Karena teman-temannya menekan dia. Bahkan cenderung menghakimi dia. Kamu nggak usah sembunyikan dosamu, ngaku saja, bertobat saja. Ayub akhirnya harus berjuang untuk membela diri karena aku nggak dosa kok. Aku nggak berbuat dosa, aku coba jaga hidupku benar di mata Tuhan. Tetapi kita akan lihat saat ini Ayub tiba pada titik di mana dia tidak perlu lagi merasa harus membela diri. Dia melihat hidupnya dalam perspektif kasih karunia Allah. Iku
baik ketika aku kelimpahan, ketika aku diberkati, ketika aku sehat, ketika keluargaku baik-baik saja, maupun ketika semuanya hilang, semuanya habis, tinggal diriku, diriku pun penuh dengan penderitaan. Kasih karunia Allah tetap cukup bagiku. Saudara, itu sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Kita akan pelajari di Ayub pasal yang ke-14. Tetapi sebelum kita masuk di sini, apa yang dialami Ayub itu ternyata mirip yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita baca dulu, kita buka dulu 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan supaya saudara punya gambaran ya. Saya tidak akan jelaskan banyak di sini, nanti kita ke Ayub saja. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tidak tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Paulus pernah diangkat Tuhan naik ke surga, tetapi 14 tahun dia tidak pernah cerita-cerita tuh. Karena dia tahu, dia mendengar perkataan-perkataan di surga, dia tahu manusia tidak boleh mengucapkannya. Itu terlalu suci perkataan itu. Ketika dia cerita saat itu, sebenarnya dia ingin menegaskan, karena orang Korintus itu orang yang sok rohaninya luar biasa. Di situ karunia rohani itu luar biasa mereka itu. Sehingga mereka merasa sangat rohani sekali ini. Bagian dari mengkoreksi dan menegaskan kebenaran, Paulus terpaksa cerita. Cerita pun dia tidak cerita tentang aku dulu pernah 14 tahun lalu aku diangkat Tuhan naik ke surga. Aku dengar perkataan-perkataan yang luar biasa. Tidak. Dia sepertinya sedang cerita tentang orang lain yang diangkat ke surga. Karena dia sadar untuk itu dia nggak layak. Ayat 19 tadi, kasih karunia Allah cukup bagiku. Dalam kelemahanku, kuasanya menjadi sempurna. Kalau aku mau bermegah, aku tidak akan bermegah pada pengalaman rohani aku diangkat di surga. Aku tidak akan bermegah pelayanan yang sudah aku lakukan. Aku keliling ke Asia
kecil, aku dirikan banyak gereja-gereja baru di sana. Aku berdoa ada banyak mujizat. Aku lakukan perkara-perkara yang hebat ketika melayani orang. Ketika aku berdebat dengan orang, aku banyak menang. Dia tidak membanggakan itu. Dia menarik kesimpulan bahwa kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Karena ketika aku bermegah dalam kelemahanku, aku sadar semuanya kasih karunia. Kalau aku bisa sampai saat ini, kalau aku bisa lakukan banyak perkara-perkara yang ajaib, mengizinkan Paulus mengalami yang namanya duri dalam daging. Ini tafsirannya macam-macam, tetapi yang jelas itu pasti rasa sakit yang dirasakan. Paulus berdoa supaya Tuhan cabut ini duri dalam daging. Sebab iblis itu menyakiti aku, membuat aku menderita. Tetapi 3 kali berdoa, Tuhan tidak menjawab. Jawabannya hanya, cukup kasih karuniaku bagimu. Kamu akan meninggikan diri, karena kamu pintar. Paulus itu orang yang sangat pintar. Kamu pintar khotbah, khotbahnya luar biasa. Kamu bisa berdebat dengan keyakinan yang berbeda. Karena secara teologi dia itu murid Gamaliel. Berarti teolog yang sangat hebat. Secara latar belakang orang hebat. Karena dia keturunan dari Benyamin, keturunan raja. Raja Saul itu keturunan Benyamin, suku Benyamin. Jadi darah biru dia, keluarga yang terhormat. Latar belakang Paulus secara lahiriah itu membuat orang pasti kagum bangga. Apalagi begitu masuk bertobat dipakai Tuhan, luar biasa. Kebanggaannya pasti luar biasa. Tuhan taruh tuh duri dalam dagingnya sebagai alarm. Ingat, kamu punya kelemahan, kamu punya keterbatasan. Ingat, kalau kamu punya semua hal yang membanggakan yang hebat, kasih karuniaku. Kamu bisa lakukan banyak hal yang hebat karena kasih karuniaku. Ini juga yang dialami oleh Ayub. Ayub kurang apa sih? Keluarganya bahagia, keluarganya baik, hubungan dengan anak-anaknya baik. Bahkan anaknya mau pesta didoakan dulu tuh supaya tidak tercemar hidup anak-anaknya. Berarti keluarganya baik, secara status sosial tinggi, dihormati banyak orang, kekayaannya berlimpah. Alkitab mencatat dia orang yang benar, orang yang takut akan Allah. Sempurna sekali hidup Ayub. Tetapi Tuhan izinkan iblis untuk menggocoh dia, untuk menekan dia seperti yang dilakukan kepada Paulus. Supaya Ayub pun sadar, kasih karuniaku cukup bagimu. Bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu, bukan pengaruhmu, bukan popularitasmu yang membuat hidupmu tetap melangkah pada rencanaku, kasih karuniaku. Bukan karena kamu punya banyak hal, bukan karena kamu punya banyak sahabat yang baik, bukan karena kamu punya pekerjaan yang sangat baik, tidak. Kasih karuniaku. Kita kembali ke Ayub. Ayub pasal yang ke-14. Apa atau mengapa Ayub maupun Paulus punya kesadaran bahwa akhirnya mereka sadar betul kasih karunia Allah cukup. Walaupun mereka ada kekurangan, ada kelemahan. Mereka tetap efektif menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Ada 2 alasan yang kita bisa baca dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 6 ya. Dunia itu tetap menjadi dasar hidup mereka. Ketika mereka menjadi orang yang bisa lakukan hal yang hebat, punya hal-hal yang hebat, maupun ketika mereka tidak punya apa-apa. Ada 2 hal yang kita bisa lihat. Kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Bagian pertama ini menunjukkan bahwa manusia itu fana. Ada kesadaran bahwa sebagai manusia, Ayub maupun Paulus itu fana. Bicara fana itu tidak kekal. Sementara hidup ini fana di dunia ini. Hidup kita itu fana. Karena mereka menyadari bahwa kehidupannya sebagai manusia itu fana. Hanya sementara, maka Ayub menyadari betul bahwa
Ada waktunya aku punya segalanya. Semua baik-baik saja. Tetapi ingat, itu sementara. Ada waktunya itu bisa hilang. Namanya fana itu tidak kekal. Tidak akan bersama-sama dengan kita. Ketika aku menikah, pernikahan itu tidak kekal. Kita nggak bisa prediksi bahwa kita akan mati bersama-sama dengan pasangan kita di waktu yang sama, dikubur di liang kuburan yang sama. Romantis sekali kan? Tidak. Pasangan kita bisa saja kemudian dipanggil Tuhan lebih dulu. Kita komitmen setia dengan pasangan kita sampai mati, betul. Tetapi ingat, pernikahan kita di dunia ini, apa yang ada di dunia ini, tidak ada yang kekal. Ayub berkata, aku itu lahir dari seorang perempuan. Sementara, karena ibuku juga mati, nanti waktunya aku juga mati. Hidupku tidak ada yang kekal. Kemudian dia kasih gambaran tanaman. Itu bisa tumbuh dalam semalam kita tahu ada tumbuh bunga. Tetapi apakah bunga itu akan mekar selama-lamanya? Beberapa hari layu bunga, walaupun sangat indah sekali. Semuanya fana, tidak ada yang kekal. Bahkan hidup manusia mungkin merasa sangat sehat, merasa sangat kuat. Ingat, kita itu makhluk fana. Jangan sombongkan kesehatanmu, jangan sombongkan kekuatan tubuhmu. Bahkan sampai meninggal, orang bilang, padahal seminggu lalu saya kenal dia sehat-sehat saja. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Mungkin kita belum mengerti, seperti Paulus. Paulus saja nggak ngerti. Teman-temanku nekan aku terus, menghakimi terus. Salahku apa? Tetap coba membela diri. Nggak ngerti. Sampai pada titik kesadaran, ya memang aku orang yang fana. Berarti tidak bisa aku pertahankan selama-lamanya. Yang kekal dalam hidup kita apa? Kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus itu kekal. Kesadaran ini mengingatkan kita. Jadi kalau saudara, ini bagi anak-anak muda yang remaja ya, kalau kalian bisa sekolah lancar-lancar, kalian dapat sekolah yang bagus, ingat kasih karunia Tuhan. Bukan karena engkau pintar. Ada banyak orang yang pintar, nggak bisa masuk, nggak bisa kuliah. Ke kampus di mana kalian kuliah, nggak mampu. Bisa karena ketidakmampuannya dalam tesnya, atau bisa juga nggak mampu membiayai. Tetapi kalau kalian bisa di tempat itu, kasih karunia Tuhan. Karena ada kelemahan dalam diri kita. Kasih karunia Tuhan itulah yang menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam diri kita. Jadi kalau ada yang kurang, karena masih ada kasih karunia Tuhan, kita tetap bisa melangkah maju. Kita tetap bisa berprestasi. Kita tetap bisa berbuat hal-hal yang baik. Karena ada kasih karunia Tuhan. Bagi yang bekerja juga begitu. Jangan berpikir karena engkau pintar punya pengalaman, kalian bisa bekerja dengan baik. Kasih karunia Allah lah yang menempatkanmu sampai di situ. Apakah engkau sempurna? Tidak ada kesalahannya sehingga benar-benar layak ada di posisi itu? Tidak. Kasih karunia Allah lah yang membawamu. Tuhan izinkan di pekerjaan, di usaha, di profesimu itu kadang-kadang ada kegagalan, ada teman yang coba jegal, ada teman yang mengkhianati. Itu seperti duri dalam daging. Lalu berdoa, Tuhan singkirkan temanku ini seperti duri dalam daging. Tuhan akan berkata, kasih karuniaku cukup. Temanmu itu sebagai alat yang aku pakai, supaya kamu selalu eling, jangan sombong, berpikir kamu hebat. Jadi kalau ada seseorang yang suka nusuk-nusuk itu terasa menyakitkan, duri dalam daging. Kita doa, suruh Tuhan singkirkan, enggak disingkirkan itu. Karena itu menjadi peringatan. Satu orang sudah pergi, satu lagi muncul. Benar enggak? Hidup kita itu selalu ada orang-orang tertentu yang buat kita sakit hati itu. Buat kita enggak nyaman. Selalu ada lah. Yang bergaul loh, kalau hanya tinggalnya di gua saja enggak ada. Tetapi kalau kita berkomunikasi, berinteraksi, semakin banyak kita itu berinteraksi dengan orang lain, banyak orang yang kalau ketemu dia, kalau ngomong dengan dia itu seperti ditusuk duri aja itu. Sakit. Kasih karunia Allah cukup. Lewatin saja prosesnya. Kalau Tuhan lihat sudah selesai, Tuhan punya cara supaya orang itu lalu dari hadapan kita. Tetapi tunggu lagi, ada orang lain lagi dipakai Tuhan. Pendewasaan itu salah satu yang sering Tuhan pakai adalah lewat relasi. Ingin karaktermu kuat, ingin imanmu kuat, ingin kau punya kualitas yang bagus sebagai murid Tuhan,
yang dipakai Tuhan salah satunya adalah seseorang yang buat kita sebel, membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati, membuat kita terluka. Dari situ, apakah engkau mengandalkan kekuatanmu membela diri dan nyerang mereka, balas mereka, atau kita bisa berkata seperti Paulus, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Justru ini menjadi kelemahanku. Oh, aku sadar kalau urusan ini itu aku kok gampang tersinggung ya. Ada orang tertentu kalau bicara duit oke-oke saja tuh. Tapi ada orang begitu singgung soal duit sedikit langsung tersinggung. Dia punya titik lemah di area uang. Ada orang bicara makanan oke-oke saja itu. Tetapi ada orang tertentu begitu disentuh soal hobi makannya tertentu langsung sakit hati. Dia punya kelemahan di sisi makanan. Ada orang yang punya kalau masalah hobi, masalah kesukaan, diskusi oke saja, tetapi ada orang tertentu kesukaannya disinggung sedikit, dia langsung tersinggung tuh, dia langsung marah, dia punya kelemahan di sisi hobinya itu. Saudara-saudara, topik-topik pembicaraan apa yang dikatakan orang, yang diucapkan orang, yang dinilai orang, yang membuat kita jadi sensitif, itu kelemahan kita. Kita harus ingat itu kelemahan kita. Kalau kita nggak ada kelemahan, oke-oke aja itu bahas. Kalau kita nggak ada masalah tentang keuangan, bicara uang oke aja kan. Bahkan buka-bukaan juga masalah, nggak ada masalah tuh. Nggak sensitif kita, karena kita clear di hati kita tentang uang. Hati kita tidak melekat dengan uang, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita tidak curang, kita tidak menipu orang dengan uang. Ketika bicara uang, oke-oke aja kan. Tetapi kalau hati kita diperbudak uang, hati kita melekat dengan uang, hati kita cinta uang, atau kita ada kasus keuangan dengan seseorang, begitu diajak bahas uang, langsung bereaksi. Bisa dia langsung keluar dari diskusi, dari pembicaraan, atau kalau enggak tersinggung. Enggak apa-apa, kita semua punya titik lemah. Kita itu makhluk fana, karena kita makhluk fana, ketika itu menjadi dalam proses relasi itu, mulai kok aku sensitif di area ini. Lalu kita sadar, oh ini kelemahanku. Lalu kita sadar, kasih karunia Allah cukup bagiku. Bisa menyempurnakan hidupku. Nggak perlu bela diri. Nggak perlu bereaksi. Balas menyerang. Tidak. Berarti ini peringatan. Supaya aku tidak meninggikan diri. Seolah-olah aku ini begitu sempurna dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, kita itu makhluk fana kok. Makanya kalau orang ada manusia sudah memframing dirinya serba sempurna dalam pembicaraan dan perilakunya. Kasih karunia Allah ini membuat kita bisa melewati apapun situasinya. Tidak harus melawan, tetapi ikuti prosesnya dengan baik. Dalam kasih karunia Allah itu tidak ada syaratnya. Kamu sukses atau gagal, kamu hebat atau kamu lemah sekali, engkau tetap dikasih oleh Tuhan. Ini kasih karunia. Dalam kasih karunia seperti itu, membuat kita merasa sadar bahwa kita orang berharga. Keberhargaan saya bukan karena uang saya, bukan karena jabatan saya, bukan karena gelar akademis saya, bukan karena status sosial saya, bukan karena jabatan saya, bukan karena rumah saya, bukan karena apapun yang saya miliki. Tetapi keberhargaan saya karena apa? Aku dikasih oleh Tuhan. Kalau ada kesadaran seperti ini, saya ketemu banyak orang. Orang-orang yang dikasih itu, hidupnya pasti akan berkembang. Hidupnya pasti akan berubah. Hidupnya pasti akan makin lama, dia akan produktif, kreatif. Kasih itu mengubah hati. Kasih itu membuat orang jadi pinter, kreatif, berkembang dengan baik. Kasih karunia, kasih tanpa syarat. Tidak usah nunggu kamu sempurna dulu, Tuhan kasihmu. Tidak usah nunggu, kamu bisa berdoa sehari 1 jam dulu baru dikasih Tuhan. Tidak nunggu, saudara harus selesai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baru saudara dikasih Tuhan. Tidak nunggu saudara harus pelayanan ini, ikut itu, baru dikasih Tuhan. Tidak, kasih Tuhan tanpa syarat. Kamu gak lakukan apa-apa, Tuhan tetap mengasihimu. Bukan karena kita rajin ibadah, kita rajin melayani, Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita memberi persembahan, kita berbuat baik kepada orang lain, Tuhan mengasihi kita. Tidak. Kasih karunia Allah itu mengasihi kita tanpa syarat, makanya cukup bagiku.
Cukup bagiku untuk menjalani hidup ini. Cukup bagiku untuk bertahan dalam penderitaan. Cukup bagiku untuk bisa maju, untuk bisa berjuang, untuk bisa berkembang. Cukup bagiku untuk menjadi seseorang yang bisa naik dalam hidup ini. Kasih karunia Allah cukup. Makanya Paulus bisa berkata, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Karena kalau sadar ada kelemahan, biasanya juga sadar kasih karunia Allah. Semakin orang nggak sadar kelemahannya, sulit untuk bisa menerima kebenaran bahwa apa yang kau miliki kasih karunia Allah. Kalau saya begitu pintar, bisa nggak saya berkata bahwa, oh kasih karunia Allah loh aku bisa khotbah. Agak susah, itu butuh pergumulan, penyangkalan diri. Karena aku pintar, pengalamanku banyak. Aku tahu banyak isi Alkitab. Tetapi karena saya sadar ini kasih karunia Allah, setiap khotbah bagi saya sebuah kehormatan. Pekerjaan yang mulia. Saya antusias melakukannya. Bukan ingin menunjukkan saya orang pintar. Tidak. Karena saya tahu ini kasih karunia Allah. Ini kepercayaan dari Tuhan. Saya harus lakukan dengan penuh semangat. Dan yang kedua, itu tentang dosa. Sebenarnya agak mirip, tetapi kita fokuskan saja di dosanya. Jadi dalam kelemahan itu kan sangat mungkin bisa berbuat dosa. Kita baca ayat 4-6. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Saudara-saudara perhatikan ayat 4 tadi. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 3 ayat 23. 6:23. Upah dosa ialah maut. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu hidup yang kekal. Yang mengubah manusia fana menjadi manusia kekal apa? Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Ada yang namanya dosa. Dosa itu bukan sekedar perkataan, pikiran, perbuatan. Tetapi dosa itu adalah status manusia, status hubungan manusia di hadapan Allah. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh dosa. Keturunannya ada dalam status sebagai orang berdosa. Karena itu secara ilmu pengetahuan, keturunan itu pasti akan, sifat keturunan itu diwariskan. Keberdosaan itu akan mengalir dalam keturunannya. Setiap manusia itu dalam keadaan status berdosa. Mengapa anak-anak kita bisa membohongi kita? Bapak Ibu pernah dibohongin anak? Mengapa anak-anak kita melawan kita nih? Dikasih nasihat, malah kita yang dinasehati. Itu kan melawan kita. Mengapa ada perilaku-perilaku buruk? Rasa sudah mendoakan dan mengajar yang baik. Karena apa? Anak kita terlahir punya status berdosa. Gak usah diajar, dia akan berdosa. Dia akan lakukan perbuatan dosa. Tidak usah diajari, dia dalam dirinya ada dorongan berbuat dosa. Makanya tanggung jawab orang tua apa? Didik anakmu di jalan Tuhan. Dalam nasihat Tuhan, dalam ajaran Tuhan. Supaya sifat keberdosaan anak itu tidak tumbuh subur melebihi sifat baik yang kita miliki sebagai orang tua. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Ini iman Kristen ya. Iman Kristen itu pusatnya pada penebusan. Penebusan oleh Yesus Kristus. Agama yang lain ada juga penebusan, tetapi hanya analogi. Lewat binatang, lewat ritual agama, dan semuanya itu tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam iman Kristen, penebusan, korban Kristus itu menjadi pusat hidup kita. Salib itu menjadi pusat hidup kita. Itulah menjadi orang Kristen. Makanya kalau jadi orang Kristen bicara tentang Yesus yang tersalibkan di atas kayu salib, malu. Berarti dia sedang menyangkal imannya secara tidak kita sadari. Karena iman kita itu pusatnya pada karya Yesus di atas kayu salib. Bukan ibadahnya. Bukan lagu-lagunya, bukan kebaikan kita sebagai orang Kristen, bukan.
Iman kita pusatnya pada salib Kristus. Itulah yang membuat kita yang mati karena dosa-dosa kita beroleh pengampunan, kehidupan, dan akhirnya diberi kehidupan yang kekal. Hanya orang-orang yang punya hidup yang kekal dalam Kristus yang layak masuk surga. Karena di situ hanya kekekalan. Selama dia belum diubahkan dalam Kristus menjadi makhluk yang kekal, menjadi manusia baru yang kekal, walaupun baik sekali, dia tidak akan pernah layak masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada siapa? Kepada anaknya yang tunggal itu, kepada Yesus, tidak binasa. Tidak binasa berarti tidak masuk neraka. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal dimulai ketika lahir baru. Saudara punya sifat yang baru. Kasih karunia Allah, kebenaran Allah mengubah hidupmu. Sampai nanti ketika kematian menjemput kita, berarti kita sudah siap. Kenapa kita percaya orang yang mati dalam Kristus, dia berkumpul bersama-sama dengan Kristus. Karena memiliki kehidupan kekal. Yesus, Tuhan yang kekal. Bisa bersama-sama. Kesadaran kita orang berdosa hanya kasih karunia Tuhan. Jadi enggak usah, kalau saya melayani, saya tahu enggak perlu membujuk hati Tuhan supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Enggak. Saya tahu kasih Tuhan kepada saya sudah sempurna. Saya urus, saya rawat, saya bimbing anak-anak saya. Bukan supaya Tuhan memberkati saya, enggak. Saya percaya kasih karunia Tuhan. Kalau saya lakukan bagian saya dan Tuhan lihat saya membutuhkannya, Tuhan akan penuhi. Tuhan akan kerjakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan, enggak. Kalau itu kebutuhan kita, Tuhan akan penuhi dengan cara-cara yang ajaib. Saya tidak tahu nanti perjalanan hidup saudara tahun ini seperti apa. Apakah pekerjaanmu semakin maju atau ada masalah? Atau ada banyak rintangan? Apakah rumah tanggamu bahagia, harmonis selama-lamanya, atau mungkin ada duri dalam daging? Apakah kesehatanmu baik-baik saja, atau mungkin seperti Ayub, seperti Paulus, seperti ada duri dalam daging? Tetapi apapun keadaannya, kepastiannya satu, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Kasih karunia Allah cukup bagi kita, baik kita menderita atau kita bahagia, situasi kita kuat atau lemah, kita ada masalah atau semuanya lancar-lancar saja. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk lakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Itu saja fokusnya. Ya. Jadi nggak usah terlalu risau nanti gimana. Sebab coba, kita berdoa berapa lama? Mungkin setiap hari kita berdoa supaya diberi kesehatan. Tetap sakit juga kan? Pekerjaan kita lancar, tetap aja ada masalah tuh. Tetap, karena memang hidup di dunia yang fana, sebagai manusia fana, memang pasti ada masalah. Pasti ada situasi sulit. Walaupun kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan mimpi kalau kita semakin mengasihi Tuhan, semakin jauh dari masalah. Saudara, murid-murid Yesus, para nabi perjanjian lama, hampir semuanya mati, dibunuh. Kurang cinta apa sih para nabi itu? Murid-murid Yesus, semuanya mati, dianiaya. Yang tidak mati cuma satu, Yohanes. Tetapi menderita juga, dibuang di Pulau Patmos. Karena ketika mau dianiaya, dipanggang tuh di penggorengan, nggak mati. Akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Dalam pengasingan penderitaannya, Tuhan percayakan wahyu. Kitab Wahyu itu diterima Yohanes di Pulau Patmos. Dalam keadaan menderita, lemah sebagai orang yang sudah sangat tua, di pulau yang sangat terasing, terpencil dari saudara-saudara seimannya. Makanya kalau ada yang mengajar ikut Tuhan Yesus, semua baik-baik saja. Melupakan fakta kebenaran. Lebih dari sepertiga di Alkitab ini, Alkitab kita, menyatakan orang yang ikut Tuhan menderita. Tetapi indahnya kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Kalau kasih karunia Allah tidak berkurang dalam hidup kita, jadi apa alasannya aku putus asa kalau aku masalah saat ini? Enggak, ada kasih karunia kok. Pasti hasilnya kebaikan kalau kasih karunia itu. Kalau aku sakit, mengapa aku putus asa? Kalau Tuhan mau sembuh, kalau emang harus sembuh, Tuhan inginkan sembuh. Kalau aku nggak punya duit, kalau Tuhan inginkan engkau sampai bisa kerja ke luar negeri, engkau bisa ekspansi pekerjaanmu sampai luar negeri. Kalau Tuhan mau nggak punya duit, Tuhan juga bisa buat itu.
Tidak ada masalah. Saya punya teman hamba Tuhan itu alami yang seperti itu luar biasa. Ada satu saya cerita. Dia diutus Tuhan tuh, kuat sekali dia harus pelayanan di luar negeri. Dia nggak punya duit, dia nggak bisa bahasa Inggris. Tetapi dia coba buat proposal, nggak ada yang masuk. Dia hanya berdoa, bener nggak ini? Bener nggak ini? Tetapi justru semakin berdoa, Tuhan memberi ketenangan, keyakinan benar. Lalu suatu saat dia dengar Tuhan berkata di hatinya, kamu ke pelabuhan. Ngapain nih ke pelabuhan? Nggak punya duit, beli tiket juga nggak punya. Akhirnya dia taat. Ketika di pelabuhan, nggak sengaja ketemu orang, ngobrol. Kemudian dia ternyata pengusaha yang juga mau lakukan perjalanan, ngobrol. Lalu ceritalah, dalam cerita itu intinya, pengusaha tadi itu langsung kasih. Aku tergerak. Tuhan ketika aku berdoa, Tuhan taruh di hatiku. Kalau kamu ketemu hamba Tuhan, kamu harus bantu dia. Ajaibnya, yang dikasih itu sesuai dengan biaya perjalanannya. Kasih karunia Tuhan cukup. Kalau emang Tuhan mau kan, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Bukan soal pelayanan saja menurut saya. Soal yang lain. Soal rumah tangga. Apalagi saudara-saudara diberi kepercayaan Tuhan anak lah. Percayalah Tuhan bisa untuk bisa mencukupi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mulai risau gimana bisa biaya anak saya. Adalah kalau Tuhan kasih anak, Tuhan kasihlah biayanya. Cuma kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Caranya seperti apa? Nggak usah pikirin, terlalu pusing. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Ya kan, kalau kita mikirin nggak kuat ini, tambah stres kita. Saudara ucapkan bersama dengan saya ya. Ya. Kasih karunia Allah cukup bagiku untuk bertahan melewati penderitaan. Kasih karunia Allah cukup bagiku untuk diberkati dan dipulihkan Tuhan. Kasih karunia Allah cukup bagiku untuk diampuni dan dibenarkan Allah. Kasih karunia Allah cukup bagiku untuk meraih masa depan yang cerah, penuh harapan. Haleluya.